Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasulan ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang senantiasa dalam lingkungan dalam limpahan rahmat Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan kajian kita. Pada hari ini kita sudah sampai ayat yang ke-52 ya, dari surat Al-Baqarah. Baik, untuk menyingkat waktu kita baca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menambah keberkahan kajian kita pada kali ini. Ala hadzi niyah wa kulli niyatin shalih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid dharain amin. Ayat yang ke-52, kemarin kita belum i'rab ya. Kita i'rab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Baik. Kita i'rab. Tsumma adalah harfu 'atfin ya, huruf ataf yang mana mabnun ala al-fathih. Yang mana dia mabni fathah. Jadi ayat ini masih ada kaitannya ayat sebelumnya ya. Ketika Nabi Musa bermunajat selama 40 hari, 40 malam itu. Lalu kaumnya ya, pada menyimpang ya, dari akidahnya menyembah patung anak sapi atau bedet itu. Lalu ketika Musa datang dan ditegur dan sebagainya, mereka bertobat, maka Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Nah, ini berarti tsumma. Tsumma ini adalah sebagai ataf yang mana waktunya itu tidak langsung saat ketika Musa datang, tetapi ada proses taubatnya juga. Proses taubatnya itu dijelaskan di ayat setelahnya. Ntar ada kisahnya insya Allah di situ. Afauna di sini adalah fi'il madin ya, fi'il madin. Yang mana mabni ala sukun, dia mabni sukun. Litisalihi bi dhamirin min dhamairi ar-rafi al-mutharikati. Bertemu dengan salah satu dhamir dari dhamir rafa mutaharikah, yaitu huruf na. Na adalah dhamirun mutasilun. Dhamir mutasil yang mana mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi huruf rafa. Sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il afauna fi mahali jarin menempati i'rab jar. Sebagai apa dia? Ma'tufatun ya. Ai jumlatun ma'tufatun ala jumlati ittakhatum. Diatofkan pada jumlah ittakhatum. Lalu ankum berarti dari an dan kum ya. An adalah harfu jarin, huruf jar, yang mana mabnun ala sukun, dia mabni sukun. Kumnya dhamirun mutasilun, dhamir mutasil, yang mana mabnun ala sukun, dia mabni sukun. Fi mahali jarin di an, yang menempati i'rab jar, yang mengejarkan adalah huruf jar an. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya ankum, muta'alliqun bil fi'li fi afauna. Dia terkait pada fi'il afauna. Afauna ankum.
lalu kami Allah ya, Allah kami memaafkan kalian. Tsumma afauna ankum, dari perbuatan kalian itu, perbuatan dari menyimpang akidah. Yang seharusnya menyembah Allah, malah menyembah apa? Patung. Min ba'ti, min harfu jarin mabnun ala sukuni, huruf jar dia mabni sukun. Ba'ti adalah ismun majrurun bimin, isim yang dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al kasratu kasrah, min ba'ti. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya min ba'ti, muta'alikun bi mahzufin, dia terkait pada lafal yang mahzuf sebagai apa? Halun, sebagai hal, keterangan keadaan. Adapun wa sahibul hali, sahibul hal, yang dijelaskan keadaannya adalah ad-dhamiru fi ankum ya. Dhamir pada lafal ankum, berarti kumnya kalian orang-orang yang menyimpang itu ya. Orang-orang Bani Israel yang menyimpang ya. Yang menyembah selain Allah, yaitu menyembah patung. Wa ba'di, lafal ba'di adalah mudhofun ya. Min ba'di dzalika. Berarti ba'di dzalika mudhof ilaih. Dzalika, dzanya adalah ismu isyaratin, isim isyarah, kata tunjuk. Yang mana dia mabniun ala sukuni, dia mabni sukun ya. Dza di atas alif tetapi tidak boleh didhamirkan. Fi ma'ali jarin, dzanya menempati i'rab jar. Kenapa? Mudhofun ilaihi. Dia sebagai mudhof ilaih dari ba'di. Ba'di dza. Walamu lamnya li, da li. Linya adalah lil bu'di, menunjukkan yang ditunjuk itu objek yang jauh ya. Lil bu'di. Harfun mabniun alal kasri, dia huruf mabni kasrah. Wal kafu, kafnya adalah lil khitobi, menunjukkan khitab. Harfun mabniun alal fathi, dia huruf yang mabni fathah. La'allakum, la'ala dan kumnya. La'alanya adalah harfun yadulu ala at-taroji. Huruf yang menunjukkan pada makna taroji. Taroji itu harapan ya. Harapan. La'alakum tashkurun ya. Agar kalian menjadi orang yang bersyukur gitu. Berarti diharapkan setelahnya. Diharapkan mereka orang yang sesat itu ya, yang menyembah selain Allah, ketika dia bertobat dan Allah memaafkan ya, diharapkan mereka bersyukur gitu ya, bersyukur, mau berterima kasih kan gitu. Berarti la'ala adalah sebagai apa? Taroji ya, berarti huruf taroji. Dia mabniun alal fathih, dia huruf yang mabni fathah. La'ala di sini temannya ini ya, ina ya. Teman dari ina ya, akhwatnya ina, yang mana fungsinya pasti sama ya. Tansibul isma wa tarfa'u al-khobar. Kum adalah domirun mutasilun, domir yang mutasil ya. Mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Fi mahali nasbin ya, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa dia? Sebagai ismu la'ala. Isimnya la'ala pasti apa? Pasti nasab. Karena seperti ina ya. Ina itu menasabkan isim. Tashkuruna. Tashkuruna adalah fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari'. Yang mana marfu'un i'rabnya rafa'. Wa alamatu rafi, tanda dia rafa' adalah thubutun nuni, nunnya masih ada. Li'annahu minal af'ali al-khamsati. Tashkurun, tanda rafa'nya dia ada nunnya karena termasuk af'al khamsah. Wa wawul jama'ati, wawu jama'nya di situ, dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa' sebagai apa? Fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il tashkurun fi mahali raf'in menempati posisi i'rab rafa' sebagai apa? Khobaru la'ala. Jadi khobarnya la'ala, khobar jumlah. Wal jumlatu min la'ala wa ismiha wa khobariha, adapun jumlah secara keseluruhan dari la'ala dan khobarnya yaitu dhamir kum, isimnya yaitu dhamir kum, dan khobarnya tashkurun, la mahalalaha minal irobi, tidak menempati posisi irob sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai kalimat baru. Baik, kemarin tadaburnya sudah ya.
Sebenarnya sudah. Kita lanjut ayat yang ke-53. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'alakum tahtadun. Dan ingatlah ya. Dan ingatlah ketika ataina kami Allah ya memberikan Musa Alkitab. Kitab di sini di mana apa? Di mana Taurat. Kitabnya yang diberikan kepada Musa adalah yang dimaksud kitab Taurat. Wal furqana dan furqan agar kalian tahtadun mendapatkan petunjuk. Oke, kita ini ya, tadabbur dulu. Maksud kitab dan furqan apa? Qauluhu ta'ala wa id ataina Musa al-kitaba. Al-kitaba bermakna apa? Al-Tauratah ya, kitab Taurat. Wal furqan, furqan di sini qala Mujahidun. Mujahid berkata ya, salah satu mufasir, wa Taurata aidon dikruha bi ismain. Jadi kitab Taurat itu mempunyai dua nama, isim, mempunyai dua ismin, mempunyai dua nama, isma ini bisa bisa disebut Furqan, bisa disebut apa? Taurat gitu ya. Bisa Taurat, bisa Furqan. Sama itu. Menurut Mujahid, ya Furqan ya Taurat itu gitu. Taurat ya Furqan. Berarti dua nama. Wa qala al-Kisai, kalau menurut Kisai al-Furqan na'tul kitabi. Furqan di sini sebagai na'at ya, sebagai na'at. Na'at itu sifat ya, sama saja. Yang mana mensifati kata kitab. Wal wawu zaidatun. Adapun wawunya bukan wawu atau wawunya di sini adalah wawu zaidah gitu ya. Wawu tambahan. Kalau menurut Kisai seperti itu, bahwa Furqan itu sebagai na'at dari kitab atau sifat dari kitab, dan wawunya itu bukan wawu atau tetapi wawu zaidah, maka maknanya yakni wa'id ataina Musa al-kitabah. Kami telah memberikan Musa ya, al-kitabah, kitab yaitu Taurat. Ya. Al-mufarriqah, yang membedakan kitab Taurat itu ya, fungsinya apa? Fungsinya adalah al-mufarriq, yang bisa membedakan atau memisahkan bainal halali wal harami, yang membedakan antara halal dan haram. Ya, seperti itu ya. Berarti Furqan di sini bukan nama, ya. Bukan nama kitab itu, tetapi fungsinya. Ya. Ini menurut siapa? Menurut Kisai. Dan dia sebagai na'at atau sifat, mensifati kitab Taurat itu adalah kitab yang mufarriq gitu ya. Kitab yang bisa memisahkan. Ya, kitab yang bisa membedakan antara halal dan haram, yang bisa membedakan antara yang hak dan batil gitu. Jadi nggak ada yang abu-abu. Ya ini halal ya halal, ini haram gitu. Ini yang hak batil gitu ya. Itu namanya kitab at-Taurah yang fungsinya al-Furqan. Wa qala Yaman bin Robban. Ini menurut Yaman bin Robban, aroda bil furqan infiraqul bahri. Kama qala wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Furqan di sini adalah infiraqul bahri. Yang mana waktu itu Allah sudah sudah memisahkan laut. Ya. Sudah memisahkan laut, membedah laut itu kan. Sebagaimana firman Allah sebelumnya, wa id faraqna, kami telah memisahkan ya, telah membedah buat kalian itu apa? Al-bahar, yaitu dengan cara kami membedah laut itu atau memisahkan dua airnya itu menjadi jalan, maka fa'an jainakum, kami selamatkan kalian. La'allakum tahtadun, agar kalian menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Mendapatkan petunjuk bit Taurati, dengan kitab Taurat ini. Agar kalian tidak sesat lagi, tidak kayak kemarin gitu. Ditinggal cuma sebentar saja, kalian sudah sudah menyembah selain Allah gitu. Ketika Musa ya datang membawa kitab sebagai petunjuk ya, sebagai petunjuk bagi kaumnya ya, bagi Bani Israel, maka diharapkan mereka semuanya Bani Israel itu orang yang senantiasa bisa memegang petunjuk itu gitu. Bisa berjalan di atas rel Allah gitu. Ya. Jadi
tidak balelo lagi, tidak melenceng lagi, tidak sesat lagi. Itu maksud dari apa? Ayat yang ke-53. Ya. Oke, kita i'rab. Wa id, ya. Al-waw harfu atfin, wawunya huruf ataf. Mabniun alal fathi, dia mabni apa? Fathah. Wa idnya adalah dzarfun lizamani al-madi. Id adalah dzarf zaman, dzarf keterangan waktu yang mana waktunya adalah waktu madi, waktu yang telah lewat. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali nasbin menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Ma'tufun ala wa id wa adna. Diatofkan pada kalimat wa id wa adna. Bil ayati al-karimati al-hadiyati wal khamsina. Pada ayat ke-51. Wa id wa adna itu di ayat yang 51. Di loncat satu ayat. Makanya di sini ngikut juga fi mahali apa? Fi mahali nasbin. Lalu ataina. Ataina adalah fi'il madin, fi'il madhi. Yang mana mabniun al sukun, dia mabni sukun. Litisolihi bidhomirin min domairi ar-raf'i al-mutaharikati. Bertemu dengan domir rafa' mutaharikah, yaitu nas. Makanya dia mabni apa? Mabni sukun. Wana, nanya adalah domirun mutasilun, domir mutasil. Yang mana mabniun al sukun, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa' sebagai apa? Fa'ilun fa'ilnya. Ataina, kami memberikan. Berarti fi'il fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ataina fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar. Bi idzofati id ilaiha, diidzofakan id padanya. Berarti sebagai mudhof ilaih, ya. Jumlah yang posisinya sebagai mudhof ilaihnya id. Id ataina, id sebagai mudhof, ya. Idnya sebagai mudhof, ataina sebagai. Ini masih nyambung yang dulu-dulu, ya. Ini masih ada kaitannya semuanya. Ini kitabnya kepada siapa? Ini sebagai kitabnya untuk orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel, ya, yaitu umatnya Nabi Muhammad. Ya, mereka disuruh mengingat-ingat gitu. Suruh apa? Mengingat sejarah nenek moyangnya itu. Ya. Disuruh mengingat sejarah nenek moyangnya. Nenek moyangnya, ya Bani Israel, ya Bani Israel lah itu kan. Mengingat nenek moyangnya yang taat-taat, yaitu Nabi Yakub, Nabi Musa dan sebagainya. Itu kan nenek moyangnya yang baik-baik, yang taat, yang soleh dan lain sebagainya. Dan banyak juga dari nenek moyangnya itu yang balelo. Dengan kembaleloannya itu, ya, mereka apa? Banyak diberi apa? Diberi teguran berupa adab saat itu, gitu. Dan banyak sekali itu, ya, kasusnya yang berkali-kali seperti itu, gitu. Ngulang lagi dikasih adab, ngulang lagi dikasih adab, dikasih tobat dan sebagainya, kayak gitu. Nah, ini sebagai pelajaran bagi mereka, gitu, bagi orang-orang Yahudi saat itu. Ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi, diangkat sebagai nabi yang mana keterangannya itu ada di kitab mereka. Jangan sampai dia ngikutin nenek moyang yang jahat-jahat gitu kan, yang bisa merubah kitab-kitabnya, yang bisa merubah, ya, isi dari kitabnya mereka gitu. Lalu di sini juga mengisahkan, ya, nenek moyangnya yang sesat itu kan, yang kemarin menyembah patung sapi, anak sapi, ya. Lalu ketika itu, ya, setelah tobat, diberi tobat Allah, ya, dihapus dosa-dosanya. Dan ketika Nabi Musa sudah datang diberi anugerah. Berarti di sini kisah-kisahnya itu, ya, antara anugerah, antara teguran, antara siksaan dan sebagainya itu menjadi satu. Ini sebagai apa? Sebagai pelajaran. Ya, berarti sejarah yang baik-baik dan sejarah yang kelam gitu kan. Nah, itu semuanya sebagai apa? Sebagai pelajaran buat orang yang datang setelahnya gitu. Jadi kan ada sejarah yang baik, ya kita ikutin. Ada sejarah yang jahat, yang tidak baik, ya kita sebagai pelajaran, kita jangan seperti itu gitu. Nah, ini maksudnya ayat-ayat di surat Al-Baqarah yang menjelaskan mulai ya Bani Israel itu, ya. Dan itu juga
sebagai pelajaran buat kita semuanya. Lalu selanjutnya Musa. Musa di sini adalah maf'ulun bihi ya, sebagai maf'ul bihi dari ataina. Yang mana maf'ulun bihi awalun maf'ul bihi yang pertama, berarti mempunyai maf'ul bihi yang kedua gitu. Ataina Musa. Mansubun i'rabnya pasti apa? Nasab bi fathi wahidatin. Dengan tandanya itu memakai fathah wahidah ya. Fathahnya satu saja, bukan tanwin maksudnya gitu ya. Muqaddarah, tetapi dimuqaddarahkan fathahnya cuma satu, maksudnya bukan fathatain, karena Musa ini isim ghair munsharif kan, isim ghair munsharif kan tidak mau diberi tanwin kan, berarti fathah wahidah, satu fathah, tetapi satu fathahnya itu muqaddarah, dimuqaddarahkan juga. Kenapa? Muni'a min zuhuriha, tidak boleh dizuhurkan, tidak boleh dinyatakan, tidak boleh diperlihatkan, tidak boleh ditulis. Kenapa? At-ta'adzuru, karena ta'adzur itu tidak mungkin karena alif tidak bisa berharokat. Wa huwa mamnu'un minas sarfi. Kenapa tadi tandanya satu fathah saja, tidak fathatain? Karena isim itu kan salah satu tandanya atau cirinya kan menerima tanwin gitu. Contohnya Muhammadun, Aliyun, kan itu. Kitabun, ya, madrasatun, ya. Salah satu dari ciri-ciri isim itu adalah kata yang bisa menerima apa? Menerima harokat tanwin. Nah, aslinya seperti itu ya, secara umumnya. Secara topinya seperti itu. Isim itu ya boleh ditanwin, mau ditanwin gitu. Karena sebagai ciri mereka gitu. Tetapi ada juga ya, pengecualiannya, yaitu isim ghair munsharif. Ya, spesial ya. Isim ghair munsharif. Tidak diberi tanwin, tidak mau menerima tanwin. Karena ada alasan, ada ilatnya. Kalau di sini alasannya apa? Alasannya adalah lil alamiyati wal ajamati. Musa adalah bentuk alam dan ajam. Lalu lafal al-kitabah, lafal kitab adalah maf'ulun bihi sanin, sebagai objek yang kedua bagi ataina. Ataina Musa al-kitabah. Kami telah memberikan Musa, memberikan apa? Kitabah kitab gitu. Berarti sebagai objek yang kedua. Mansubun i'rabnya ikut nasab, bukan ikutnya. Maf'ul bi itu pasti ya. I'rabnya pasti nasab. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah. Al-dhohiroh, yang dhohiroh ya. Kadang ketika kita ngi'rab itu ada pelajaran i'rab ya. Kadang dikasih ini juga ya, al-fathah al-dhohiroh gitu kan. Karena apa? Kalau nggak dikasih dhohiroh itu kan ada fathah itu, ada dhohiroh, ada muqaddarah gitu. Ada yang didhohirkan, ada yang dimuqaddarkan. Tapi kalau di kitab ini ngi'rabnya cukup ya. Fathah atau kasroh atau dhamma, tidak dikasih embel-embel dhohiroh atau muqaddarah. Kalau muqaddarah ada ya. Tetapi kalau dhohiroh tidak gitu. Tetapi di sini cuma sampai al-fathah saja atau al-kasroh saja atau ad-dhammah saja. Itu maksudnya adalah al-fathah al-dhohiroh. Fathah yang dhohir, fathah yang ada, dinyatakan, ditulis di situ. Al-kitabah gitu. Wal furqana, al-wawu harfu atfin, ya, wawunya huruf ataf. Mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Wal furqana, lafal al-furqana, ismun ma'tufun, isim yang diatofkan. Berarti diatofkan pada lafal apa? Lafal kitab. Kalau kitab tadi sebagai maf'ul bih mansub, maka al-furqan maka harus ngikut ya, ikut mansub juga. Mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu, tandanya fathah. Al-kitaba wal furqana gitu. Selanjutnya la'alakum. La'ala sama ya. La'ala sama dengan ayat sebelumnya ya. La'alakum tashkurun tadi ya. La'alla harfun yufidu at-tarojiyah. Huruf yang fungsinya maknanya makna taroji, harapan. Mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Kum ya, kumnya adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil mabniun al sukuni, dia mabni sukun fi ma'ani nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Ismu la'ala, isimnya la'ala. Tahdadun ini sama dengan tashkurun. Fi'lun mudhari'in, fi'il mudhari, marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi, tanda dia rafa, subutun nunnya masih ada.
Li'annahu minal afali al-khomsati. Tanda dia rafa memakai nun karena dia afal khomsah. Wawawul jama'ati, wawu jamaahnya di situ ya, wawu jama' menunjukkan bahwa pelakunya, fa'ilnya adalah banyak kan gitu. Domirun mutasilun, domir mutasil. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il tahtadun fi mahali raf'in menempati i'rab rafa sebagai apa? Khobaru la'ala, khobarnya la'ala. Pasti apa? Pasti rafa, khobarnya la'ala. Wal jumlatu min la'ala wa ismiha wa khobariha, adapun jumlah kalimat yang terdiri dari la'ala dan isimnya yaitu kum dan khobarnya yaitu tahtadun la mahalalah minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Istinafiyatun ay jumlatun, istinafiyatun sebagai kalimat baru. Baik, kita lanjut. Ayat ke-54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bariikum faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ya, kita kata dulu. Kita memakai kitab Baghawi. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa ya, menyeru kepada siapa? Kepada kaumnya. Kaumnya ini maksudnya apa? Ataukah semuanya gitu kan? Liqaumihi di sini kaum ya. Kaum ini masih belum jelas kaum semuanya ya, yang baik dan yang buruk ya, yang kemarin menyembah patung sapi atau tidak gitu. Di sini ada tafsirannya alladzina abadu al-ijla. Ketika Musa menyeru kepada kaumnya yang abadu al-ijla, yang menyembah ijl, ya, yang menyembah patung anak sapi ya, patung pedet itu kan. Menyuruhnya gimana? Ya qaumi, wahai kaumku. Innakum dzalamtum anfusakum. Sesungguhnya kalian itu telah berbuat dolim, menganiaya diri kalian sendiri. Dzalamtum anfusakum. Jadi kalau kita berdurhaka pada Allah, berbuat maksiat, itu hakikatnya tidak istilahnya merugikan Allah. Jadi meskipun kita itu berbuat maksiat, berbuat tidak taat dan lain sebagainya, itu bukan merugikan Allah, tetapi merugikan diri kita sendiri gitu. Zalim kepada diri kita sendiri, menganiaya diri kita sendiri gitu. Ya karena keburukannya ya akan menimpa kita sendiri, ya diri kita sendiri. Dorortum bi anfusihim, maksudnya apa? Dolamtum anfusakum, maksudnya adalah dorortum, ya, menyelakakan, ya kan? Bi anfusikum, diri kalian sendiri gitu, dengan perbuatan kesyirikan kalian itu gitu. Menyembah siapa? Menyembah patung, ya patung anak sapi. Bittikhadhikumul ijla, dengan menjadikan ijl ya ilahan, dengan menjadikan ijl itu sebagai ilah, sebagai Tuhan kalian. Qalu, mereka menyeru, ya, mereka sampaikan kepada Musa ya. Qalu fa ayu syai'in nasna. Kalau gitu lalu kita ngapain ya Musa kan gitu. Ya, ketika kita sudah orang yang berbuat aniaya, terus kita harus ngapain? Mereka bertanya seperti itu. Fa ayu syai'in nasna. Qala. Lalu Musa sampaikan lagi kepada mereka, fatubu. Ya kalau gitu kalian tobat gitu. Kalian kan sudah menganiaya diri kalian sendiri, mencelakakan diri kalian sendiri kan gitu. Ya, kalau gitu ya kalian harus bertobat. Tobat dengan taubatan apa? Taubatan nasuha. Yang mana tobat kita sudah kita bahas ya dari kitab Riyadhus Shalihin ya, kita sudah bahas sama syarat-syaratnya, yang mana ketika berhubungan dengan Allah hanya 3 ya, ada 3 syaratnya. Kalau berhubungan dengan hakul adami ada 4 kan gitu.
Nah, kalau ini kan berarti dosanya kepada siapa? Kepada hakullah kan gitu. Dosanya pada Allah, bukan kepada sesama, karena dia menyembah selain Allah. Berarti durhakanya pada Allah. Fatubu, maka kalian bertobatlah. Ai farji'u, kembalilah. Kemarin kita sudah bahas juga, tobat secara bahasa adalah arrujuk kan gitu. Farji'u, kembalilah. Kembali ke jalan Allah kan gitu. Farji'u ya ila bari'ikum. Berarti kalian ketika jalannya sudah melenceng, balik lagi. Balik ke jalan yang benar tadi gitu. Jangan belok kanan, belok kiri. Nah, kalau kalian jalannya sudah dikasih tahu, ini loh jalannya menuju Allah, ini jalannya seperti ini loh jalannya ya. Jangan belok-belok gitu. Nah, tetapi kan namanya orang ya kadang pengen apa ya, pengen cari hal-hal baru dan lain sebagainya kan. Ya akhirnya belok ini jalan yang tikus ini, dan jalan kecil bisa jadi ntar nyampe. Coba-coba, ternyata ketika dicoba sesat kan, nggak tahu, ternyata kemana-mana kan, gitu. Nggak sampai malah ya menjadi kemana-mana dan tidak sampai pada tempat tujuan. Kalau andaikan kalian mau bertobat, kembali lagi, ya udah balik lagi, balik ke jalan semula, yaitu ke jalan yang benar. Farji'u ila bari'ikum. Farji'u ila bari'ikum. Maksudnya bari itu apa? Ila bari'ikum ai khaliqikum. Kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian. Ya. Jadi kalian harus bertobat ya kepada kembali pada jalannya Tuhan yang telah menciptakan kalian. Yaitu dengan cara apa? Menyembah yang hak, yaitu Allah. Gitu. Tidak menyembah apa? Tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, tidak menyembah apapun selain Allah. Qalu, mereka tanya lagi ya. Ini ciri-ciri orang Yahudi, orang Bani Israel seperti itu ya. Pokoknya sering tanya terus gitu. Kamu ngelakuin ini ya? Ya. Tanya. Dijawab, tanya lagi, jawab, tanya lagi, jawab, tanya lagi kayak gitu. Ya, itu ciri-ciri Bani Israel seperti itu ya. Takok terus gitu. Angkeh takok itu Bani Israel. Nah, ketika sudah disampaikan Musa seperti itu, ya tanya dijawab, lalu tanya lagi, kaifana tubuh, gimana caranya kita tobat, wahai Musa, kan gitu. Kaifana tubuh. Coba kalau andaikan disuruh tobat langsung ya Allah maaf tobat, pasti nggak akan diperberat gitu. Justru karena dia itu banyak ngomong, banyak tanya, itu memberatkan diri sendiri gitu. Akhirnya ya benar, tobatnya itu malah dengan cara yang sangat memberatkan dirinya gitu. Coba kalau andaikan ya tubuh andaikan tobat ya Allah saya bertobat ya, menyesal dan lain sebagainya kan. Kan ada 3 syarat itu kan, menyesal, nggak ngulangi lagi, ya berazam tidak akan berbuat lagi kan gitu. Nah, kalau andaikan sudah itu cukup seharusnya gitu. Tobat ya udah. Tobat gitu aja, nggak usah tanya. Dia tanya, kaifana tubuh, gimana caranya tobat wahai Musa? Ya. Qala faqtulu anfusakum. Akhirnya dijawab kan? Ya, faqtulu ya udah. Faqtulu ya, bunuhlah anfusakum diri kalian gitu. Disuruh bunuh diri gitu. Ya kan? Nah, ini ada beberapa versi ya. Faqtulu anfusakum itu ada 3 ya, yang tadi saya baca itu. Faqtulu anfusakum versi yang pertama itu orang-orang yang tidak terlibat ya, orang-orang yang tidak ikut menyembah itu ya, berarti masih lurus ya. Itu disuruh membunuh orang-orang yang berbuat itu, ya berbuat syirik itu. Nah, itu yang pertama. Faqtulu anfusakum yang kedua itu saling membunuh gitu. Ya, saling membunuh. Ya, orang-orang yang berbuat dosa itu. Lalu yang ketiga, faqtulu anfusakum adalah bunuh diri dengan membunuh dirinya sendiri gitu. Nah, ini kan berat banget kan. Cara tobat yang sangat berat banget gitu. Coba kalau andaikan awalnya itu ya disuruh apa? Fatubu, langsung tobat. Ya Allah menyesal dan lain sebagainya gitu. Itu pasti nggak akan dingel-ngel gitu. Kalau bahasa Jawa dingel-ngel. Ini karena apa? Karena dia banyak protes, banyak komentar, banyak tanya. Akhirnya memberatkan diri sendiri.
Ini jangan sampai seperti itu ya. Kita jangan sampai ngikutin seperti Bani Israel. Orangnya yang berkele, banyak tanya, banyak ini, sehingga itu memberatkan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Faktulu anfusakum, faktulu ya. Bunuhlah anfusakum, diri kalian sendiri. Yakni maksudnya adalah liyaktul al-bari'u minkum al-mujrimah. Maksudnya orang yang bari itu orang yang tidak terlibat gitu. Ya, orang yang bersih, tidak ikut ya terpengaruh. Samiri kemarin kan? Ya, Samiri yang awalnya membuat apa? Membohongi mereka kan. Nah, ini Tuhannya Musa ini ya. Musa sudah nggak kembali lagi. Musa sudah mati ini. 30 hari nggak kembali. Dalam waktu 10 hari setelahnya itu, yang itulah timbul fitnah kan itu waktu itu ya. Kita sudah sampaikan ya. Nah, jadi meskipun banyak dari mereka itu yang ngikutin kata Samiri, menyembah ya patung, ya. Menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas ya. Terbuat dari emas, yang mana emasnya itu hasil dari pinjaman dari orang-orang Mesir kan gitu. Orang-orang Mesir dipinjam ya dengan alasan untuk apa? Untuk acara pesta pernikahan. Ternyata dibawa kabur kan, untuk apa namanya? Melarikan diri gitu. Ketika sudah akhirnya dikumpulkan direkayasa menjadi apa? Menjadi patung emas. Lalu ketika mereka kebanyakan adalah yang menyembah patung itu, tetapi juga ada yang bari, ada yang tidak menyembah. Kemarin ada beberapa pendapat ya, ada cuma berapa puluh ribu orang yang tidak ikut. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan Harun dan beberapa orang. Ada yang mengatakan cuma Harun saja. Berarti kalau di sini, berarti kaul yang benar adalah Harun dan beberapa kaumnya. Liyaktulal bari minkum al mujrim. Nah, berarti ada orang yang tidak terlibat itu membunuh yang mujrim itu, yang terlibat. Gitu. Ya, berarti orang yang bersih mengeksekusi orang yang berbuat dosa itu. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan ya. Ini mufasir ada 3 pendapat ya. Yang tadi orang yang bari membunuh orang yang mujrim, atau saling membunuh, atau bunuh diri kan gitu. Tetapi kalau ini Al-Baghawi maksudnya faktul anfusakum adalah dengan cara orang yang bersih membunuh orang yang berbuat maksiat itu. Dzalikum, demikianlah ya. Demikianlah al-qatl, pembunuhan itu. Berarti pembantaian itu ya. Ya, pembantaian itu khairul lakum inda barikum, itu lebih baik. Lebih baik untuk kalian. Itu ya ini baik bagi kalian gitu. Ya, karena dengan itu Allah menerima tobat kalian. Nah, ini bisa diambil pelajaran ya, buat kita semuanya. Ketika kita diberi syariat, ketika kita diberi amanat apapun, langsung kita laksanakan gitu. Jangan banyak jangan banyak tawar, jangan banyak tanya dan banyak protes dan lain sebagainya. Justru dengan jalan seperti itu bisa memberatkan diri kita sendiri. Falama amarhu Musa bil qatli, ketika Musa saat itu memerintahkan mereka dengan cara ya membunuh itu kan. Ya, bagi orang-orang yang berbuat maksiat, yang berbuat menyembah patung itu ya, bil qatli faqalu qalu nasbiru li amrillah fajalasu bi afniya wa muttaqin. Mereka orang-orang yang disuruh itu ya ngomong gitu, nasbir, kita insya Allah sabar, kita akan sabar kita akan sabar ngikutin perintah Allah. Lalu fajalasu bi afniyah muhtabin, lalu mereka itu kumpul di tanah lapang gitu ya, di tanah lapang yang luas gitu kan, mereka kumpul di situ dengan cara muhtabin itu duduk dengan cara dia itu ini lututnya dirangkul duduk yang mana lututnya itu didekap gitu ya,
didekap, dengan dia memakai apa, surban didekap ini. Itu namanya muktabin ya. Bil afkinah muktabin. Wakilalakum, dikatakan atau diinstruksikan kepada mereka itu orang-orang yang berbuat maksiat itu ya, dengan beribadah tidak sesuai dengan perintah Nabi Musa ya, yaitu beribadah menyembah patung. Saat itu mereka berkumpul semuanya di tanah lapang ya, sudah siap-siap kan, sudah siap-siap dieksekusi kan gitu. Wakilalakum, dikatakan kepada mereka, man madda habau tahu au madda torfahu ila qatilihi awit taqahu biyatin aw rijlin fa huwa mal'unun marbudatun taubatuhu. Nah, ini ada syarat-syarat. Nah, ini syarat-syarat tobat kalian ya. Ini kalian sudah siap ya, sudah siap dieksekusi ya, siap kan gitu. Tapi dengan ada beberapa syarat. Yang pertama, ini mau jangan dipanjangkan itu kan. Apa namanya? Habutan. Habu itu semacam kayak apa ya, surban atau apa itu. Jangan dipanjangkan kan, ntar menyulitkan yang eksekusi gitu. Dan juga jangan lihat dia siapa yang membunuh kalian. Ya udah kamu sedekah aja gitu. Ya. Jangan kamu lihat sopo sing mateni aku. Nah, jangan. Dan juga jangan kamu memberontak dengan kaki atau dengan tangan atau kaki gitu. Kalau mau dibunuh jangan kamu apa namanya? Menangkis kan dengan tangan atau dengan kaki, udah sendeku aja ya, kamu ya udah gitu, pokoknya ya apa namanya ya sam'an wa ta'atan, diem aja gitu. Nah itu syaratnya itu. Kalau andaikan melakukan hal-hal tersebut maka mal'unun mardudatun taubatuhu, kalian akan menjadi orang yang dilaknat dan tobatmu ditolak gitu, tobatmu tidak diterima. Berat sekali ya. Alhamdulillah, tobatnya sangat berat sekali. Lalu wa aslata al-qaumu alaihim al-khonajiro. Kemudian ya datanglah kaum di sini maksudnya apa? Al-bari tadi. Ya, orang yang mau eksekusi, yaitu orang-orang yang bersih dari perbuatan maksiat itu kan. Mereka datang sudah siap-siap menghunus ya khonajir. Berarti pedang yang gede kan gitu. Bahkan ar-rajulu yara ibnahu wa abahu wa aqahu wa qaribatahu wa sadiqahu wa jarahu falam yumkinuhum al-mudiyu li amrillah. Lalu ketika itu orang yang mau eksekusi itu ketika sudah mau membunuh ini, mau mengeksekusi, ternyata yang mau dieksekusi itu anaknya, ada yang bapaknya, ada yang saudaranya, ada yang kerabatnya, ada yang temannya, ada yang tetangganya. Akhirnya apa? Akhirnya nggak mentolong itu apa ya bahasa Indonesianya? Nggak tega. Akhirnya mereka tuh nggak tega. Ketika sudah siap gini, ternyata yang dilihat anaknya. Gini yang dilihat apa? Tetangganya, bapaknya dan lain sebagainya. Sehingga mereka apa? Tidak tega. Nah, tidak tega untuk apa? Melaksanakan perintah Allah itu. Qalu. Akhirnya dia madul kepada Musa. Madul itu apa? Curhat kepada Musa. Ya Musa, kaifana fa'al? Wahai Musa, terus gimana ini? Aku nggak tega ini. Ternyata di situ ada tetangga saya, ternyata di situ adalah teman saya, ya, teman akrab saya, kerabat saya, ya, Pak Lek, Bule dan lain sebagainya, ya. Ternyata di situ adalah saudara saya, kakak, adik dan lain sebagainya. Bahkan di situ ada bapak saya dan lain sebagainya. Saya nggak tega gitu kan. Qalu ya Musa kaifa naf'al? Lalu bagaimana Musa? Fa'arsalallahu ta'ala alaihim dhubabatan wa sahabatan sauda. Sehingga Allah mengutus dhubabah. Dhubabah itu kayak kabut ya, kabut dan sahabah ya. Kabut dan awan sauda yang sangat hitam pekat gitu. Ya, berarti di tanah lapang itu yang orang-orang yang mau tobat berkumpul ya, itu sudah tobat itu, sudah tobat itu berkumpul semuanya ya, lalu didatangkan Allah itu ya, awan dan kabut yang sangat hitam sehingga itu nggak bisa lihat siapa yang saya bacok itu siapa gitu, tetangga atau siapa itu nggak tahu.
Nah, karena nggak kelihatan, karena ada kabut ya yang sangat hitam pekat gitu. Ada awan yang sangat hitam pekat. La yubsiru ba'duhum ba'dun, sehingga orang yang mau eksekusi nggak lihat siapa yang dieksekusi, orang yang mau dieksekusi juga nggak lihat. Berarti nggak ada yang bisa lihat gitu. La yubsiru ba'duhum ba'dun fakanu yaqtulunahum ilal masa. Sehingga proses itu sampai sore itu. Proses eksekusi itu karena banyak orang, beribu-ribu orang, nggak cuma 1-2 orang gitu. Karena banyak sekali gitu. Sampai sore ya. Ilal masai falam maka turu al-qatlu da'a Musa wa Harun alaihi ma'assalam wa bakaya wa tatarru'a. Sehingga ketika sudah banyak sekali ya korbannya itu bergelimpangan, itu banyak sekali orang yang terbunuh ya. Musa dan Harun itu berdoa dan menangis itu ya. Menangis ya, karena itu kaumnya, keluarganya ya kan. Nah, menangis nggak tega gitu. Banyak sekali ya umatnya ya yang terbantai seperti itu kan gitu. Da'a Musa wa Harun alaihi salam wa bakaya. Bakaya itu keduanya nangis ya. Harun dan Musa itu nangis ya. Ya, nangis dengan yang sangat inilah ya, sangat sedihnya. Wa tadarru'a wa qala. Dan tadarru itu DP kepada Allah lah. Ya, apa namanya? DP itu bahasa Indonesianya apa? Waqala, lalu Allah keduanya berkata, curhat sama Allah, ya Rabbi, ya, halakat Banu Israel, Bani Israel ini sudah punah, ya, sudah apa namanya halakat itu sudah apa? Sudah hancur ya, halakat itu sudah hancur. Al-baqi dan yang sisa cuma sedikit ya Allah ya. Ya, gitu. Dengan nangis kan Harun dan Musa itu ya Allah, Bani Israel itu hampir habis ini, hampir punah ya Allah gitu. Al-baqiyah. Sisanya tinggal dikit ya Allah kan gitu. Fakasallahu ta'ala as-sahabah wa amarahum ayakufu. Sehingga Allah menghilangkan tadi ya, sahabah tadi, ya, awan tadi sudah disingkap Allah dan memerintahkan mereka sudah cukup. Nah, anil qatli sudah cukup enggak? Nah, sudah itu. Pembunuhan sudah cukup. Fataka syafat anil afi minal qatla. Sehingga ketika sudah kelihatan semuanya, berapa yang terbunuh itu banyak sekali. Ya. Wa yurwa an Ali radhiyallahu anhu annahu qol kana adatul qatla 70 alfan. Ya, menurut Ali bahwa saat itu yang terbunuh itu sekitar 70.000 ya 70 alaf. 70.000 yang terbunuh kan banyak sekali. Enggak cuma 1-2 ya 10-20 tetapi 70.000. Fastadda dzalika ala Musa fa'auhallahu ilaihi. Sehingga Musa itu berat sekali gitu. Menerima apa? Menerima cobaan yang sangat berat itu karena umatnya banyak yang terbunuh karena perbuatan mereka sendiri gitu. Sab'ina. Ketika Musa dalam keadaan istada sangat berat ya ujiannya cobaannya itu ya. Kemudian fa'allahu ta'ala ilahi. Allah memberikan wahyu pada Musa. Ama yurdika an udkhila al-qatila wal maqtula al-jannah. Lalu Allah tanya pada Musa, wahai Musa, istilahnya untuk ngereh itu untuk apa? Menghibur lah ya. Menghibur Musa biar nggak terlalu sedih banget gitu. Ya tidak terlalu sedih berlarut-larut. Allah ngereh atau apa? Apa tadi? Menghiburnya kan. Hiburnya gimana? Wahai Musa, ama yurdika, seneng nggak kamu ketika ketika saya Allah ya, memutuskan yang qatil dan maktul, yang membunuh dan yang terbunuh itu al-jannah, akan masuk surga. Jadi orang yang semuanya umatmu yang maktul itu, ya tobatnya sudah saya terima gitu, dan mereka akan masuk surga. Dan qatilnya orang yang bunuhnya pun sama gitu. Fakana man qutila minkum syahidan. Jadi orang yang maktul, ya, orang yang terbunuh itu, orang yang terbantai itu, kita catat sebagai syahid, sebagai orang yang mati syahid. Waman baqiyah, orang yang tidak ikut terbunuh, berarti mungkin ada juga yang kelewat gitu.
Ya, karena di situ kan ada kabut, nggak kelihatan gitu. Mungkin ngawur aja gitu. Mungkin ada juga kan di sini dijelaskan waman bakian dan barang siapa yang bakian. Bakian itu yang maksudnya tidak ikut mati gitu. Yang sisanya mukafiron anhu, dosanya diampuni gitu. Mukafiron anhu dunubahu. Mukafiron anhu dunubuhu. Jadi sisanya yang tidak kena itu dosanya sudah mukafir. Mukafir anhu dunubuhu. Dosanya sudah dihapus gitu. Fadzalika qaulu ta'ala fataba 'alaikum, sehingga Allah memberikan tobat kepada mereka semua gitu. Itu sebagai apa? Sebagai hiburan kepada Musa ya atas kesedihannya. Fa fa'altum ma umirtum bihi, karena mereka melakukan apa yang sudah diperintahkan kepada mereka gitu. Untuk bertobat dengan cara tadi kan, dengan cara harus dibasmi ya, harus dengan cara dibunuh gitu. Fataba 'alaikum, maka Allah memberikan taubat kepada kalian semuanya. Fatazawa ankum, fatajawaza ankum, innahu huwat tawwab al-qabil at-taubah ar-rahim bi khalqihi. Allah sudah menghapus dosa-dosa kalian. Allah sudah memberikan taubat kepada kalian semuanya. Sudah menghapus dosa-dosa itu, udah nggak ada dosa itu lagi gitu. Karena Allah adalah zat at-tawwab, zat yang penerima taubat, al-qabil at-taubah gitu. Ar-Rahim, dan zat yang Rahim, yang maha kasih pada khalqinya, kepada seluruh makhluk. Itu baik teman-teman semuanya, itulah pelajaran yang kita bisa pelajari pada hari ini ya. Di ayat yang berapa tadi? 53 ya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran, sangat berharga sekali pelajaran itu. Jangan sampai ya kita sudah menjadi orang yang beriman, pertahankan iman kita. Jangan sampai kita balelo, jangan coba-coba kita keluar dari jalan Allah kan gitu. Seperti yang Bani Israel lakukan kan gitu. Sudah dikasih jalan, lewat Nabi Musa, ini jalannya Allah seperti ini. Tetapi mereka malah cari jalan lain gitu kan, cari jalan lain. Jadi jangan sampai kita seperti itu ya. Kita tetap taat ya. Insya Allah sampai akhir hayat kita, semoga kita menjadi orang yang istiqomah ya, sampai akhir hayat kita, dan ditutup dengan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ketika kita diperintahkan Allah untuk ya menjalankan apapun yang menjadi syariatnya, jangan kita banyak menawar, banyak protes dan lain sebagainya, sehingga justru itu akan memberatkan kita. Sebagaimana Bani Israel saat itu ketika disuruh tobat ya, dia malah banyak komentar dan sebagainya, sehingga diberatkan Allah. Dengan cara apa? Tobatnya disuruh membunuh dirinya sendiri. Bahkan dia mengatakan dibantai orang-orang yang tidak melakukan dosa itu. Dan apapun itu yang benar ya, dari tiga penafsiran itu, apakah dibantai? Nah, kalau ini kita ngikut tafsir ini berarti mereka dibantai gitu ya. Mereka dibantai, dieksekusi orang lain, nah, sehingga tobatnya baru diterima. Kalau kita di sini enggak, ya kan? Kita enak kan? Kalau kita berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, kita masih ada waktu. Ya. Kita masih ada waktu, bertobatlah dari sekarang. Kita tobat dari sekarang. Dan kita tobatnya enggak berat kan? Ya. Kalau hakullah itu sangat gampang sekali. Ya, kalau dosa kita sama hakullah itu sangat gampang sekali. Ya, kita penuhi 3 syarat itu ya. Tidak melakukan lagi, kita menyesal, dan kita berazam. Itu sudah cukup ya, 3 syarat itu. Kita tobat mumpung masih ada waktunya, dan insya Allah at-tawwab ar-rahim. Allah maha penerima taubat, dan Allah itu maha rahim, maha kasih dan maha sayang pada seluruh makhluknya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanakallahumma. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallah. Ustaz.